Dengarkan baik-baik, jiwa yang sedang dipanggil oleh perubahan besar. Ada saat dalam hidup seseorang ketika namanya tidak lagi menjadi sekadar nama. Ia berubah menjadi getaran. Ia menjadi percikan yang jatuh ke dalam ruangan sunyi, lalu membuat semua orang tiba-tiba menoleh. Ia menjadi suara yang tidak diucapkan keras-keras, tetapi mengguncang dada orang-orang yang selama ini merasa paling mengenalmu. Dan sekarang sesuatu seperti itu sedang terjadi. Keluarga itu mulai ribut bukan karena kamu berbuat salah, bukan karena kamu menghancurkan sesuatu, bukan karena kamu sengaja membuat api di tengah rumah. Mereka ribut karena keberadaanmu mulai menjadi cermin. Mereka ribut karena perubahanmu mulai mengusik kenyamanan lama. Mereka ribut karena diam-diam mereka sadar, orang yang dulu mereka kira akan tetap di tempat yang sama, ternyata sedang bergerak ke arah yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Mungkin kamu tidak tahu. Mungkin kamu sedang duduk sendiri, memikirkan hidupmu, menahan lelah yang tidak pernah semua orang pahami. Mungkin kamu sedang mencoba bangkit pelan-pelan dari luka yang tidak pernah mereka akui. Mungkin kamu sedang belajar lebih tenang, lebih kuat, lebih selektif, lebih sadar, dan lebih tidak mudah ditarik kembali ke dalam drama lama. Tapi di tempat lain, namamu mulai disebut. Bukan sekali. Bukan sambil lalu. Namamu menjadi bahan pembicaraan yang membuat wajah berubah, suara meninggi, dan isi hati yang lama disembunyikan mulai tumpah. Inilah tanda besar itu. Ketika seseorang mulai benar-benar berubah, yang pertama kali terguncang bukan dunia luar, melainkan lingkaran terdekatnya. Sebab orang asing hanya melihat hasilmu, tetapi keluarga melihat prosesmu. Mereka menyaksikan siapa kamu dulu. Mereka menyimpan versi lama tentang dirimu. Dan sebagian dari mereka diam-diam tidak siap melihatmu keluar dari gambaran yang pernah mereka tempelkan padamu. Alam semesta seperti sedang berdiri di ambang pintu, menyaksikan satu keputusan besar dalam hidupmu. Apakah kamu akan kembali mengecil demi membuat mereka nyaman? Atau kamu akan tetap berjalan meski namamu menjadi bahan pertengkaran di meja keluarga? Apakah kamu akan menjelaskan dirimu sampai habis hanya agar mereka percaya? Atau kamu akan membiarkan waktu menjadi saksi bahwa jiwa yang dipanggil tidak perlu berteriak untuk membuktikan cahaya? Pesan ini bukan kebetulan datang kepadamu. Jangan lewatkan. Sebab bisa jadi yang sedang kamu alami sekarang bukan sekadar konflik keluarga. Bisa jadi ini adalah fase pemisahan batin. Fase ketika semesta mengangkatmu dari pola lama, dari luka turun-temurun, dari cerita yang terus diwariskan tanpa pernah disembuhkan. Dan karena kamu mulai keluar, orang-orang yang masih nyaman di dalam lingkaran lama merasa terganggu. Mereka ribut gara-gara kamu. Tetapi bukan karena kamu membawa kekacauan. Mereka ribut karena kamu membawa perubahan. Dan perubahan selalu terdengar seperti ancaman bagi mereka yang terlalu lama hidup dalam kebiasaan lama. Bagian 1. Namamu menjadi cermin yang membuka luka. Lama, ada alasan mengapa pembicaraan tentangmu bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Bukan semata-mata karena siapa kamu hari ini, tetapi karena keberadaanmu menyentuh luka yang tidak pernah mereka selesaikan. Dalam keluarga, seringkali yang paling membuat orang gelisah bukan kesalahan seseorang, melainkan keberanian seseorang untuk tidak lagi hidup seperti dulu. Kamu mungkin mulai menjaga jarak dari keributan. Kamu mungkin tidak lagi terlalu banyak menjelaskan. Kamu mungkin mulai menolak diperlakukan seenaknya. Kamu mungkin mulai memilih jalan hidup yang tidak mereka pahami. Dan perubahan kecil itu, bagi mereka yang terbiasa melihatmu patuh tanpa suara, terasa seperti pemberontakan besar. Padahal kamu tidak sedang memberontak. Kamu hanya sedang pulang kepada dirimu sendiri. Tetapi bagi hati yang belum sembuh, kepulangan seseorang kepada dirinya bisa terasa seperti pengkhianatan. Mereka bertanya, "Kenapa dia sekarang berubah?" Mereka berkata, "Dulu dia tidak seperti itu." Mereka saling menyalahkan, saling membandingkan, saling mengulang cerita lama tentangmu. Ada yang merasa kamu mulai sombong, ada yang merasa kamu mulai jauh,
Ada yang merasa kamu tidak lagi menghormati mereka. Padahal sebenarnya, kamu hanya mulai menghormati batas batinmu sendiri. Disinilah makna spiritualnya menjadi dalam. Namamu menjadi cermin. Ketika mereka menyebutmu, sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan bagian diri mereka yang takut kehilangan kendali. Mereka tidak hanya membicarakan kamu, mereka sedang membicarakan ketidakmampuan mereka menerima perubahan. Mereka tidak hanya marah kepadamu, mereka sedang marah kepada kenyataan bahwa hidup tidak lagi bergerak sesuai naskah lama yang mereka tulis untukmu. Jiwa terpilih seringkali lahir di tengah lingkungan yang tidak langsung memahami cahayanya. Bukan karena cahaya itu salah, tetapi karena mata yang lama tinggal dalam gelap membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Cahaya yang terlalu tiba-tiba bisa membuat sebagian orang menutup mata, bukan karena cahaya itu jahat, tetapi karena mereka belum siap melihat dengan jujur. Kamu harus mengerti ini dengan tenang. Pertengkaran itu tidak selalu berarti kamu harus turun tangan. Tidak semua api harus kamu padamkan dengan tanganmu sendiri. Ada api yang muncul hanya untuk memperlihatkan bahwa rumah baitin mereka selama ini penuh bahan mudah terbakar. Ada suara tinggi yang muncul hanya karena selama ini terlalu banyak hal dipendam. Ada tuduhan yang keluar hanya karena seseorang tidak tahu cara mengakui rasa takutnya sendiri. Jangan buru-buru merasa bersalah hanya karena namamu disebut dalam keributan. Kadang-kadang orang yang sedang bertumbuh akan disalahkan oleh orang yang tidak ingin berubah. Kadang-kadang orang yang sedang sembuh akan dianggap merusak ketenangan. Padahal ketenangan yang mereka maksud hanyalah diamnya luka yang ditutup karpet lama. Kamu tidak perlu membenci mereka. Tetapi kamu juga tidak perlu kembali menjadi kecil agar mereka berhenti ribut. Sebab jika kamu mengecil lagi hanya demi membuat mereka nyaman, kamu sedang mengkhianati panggilan yang sudah lama mengetuk dadamu. Biarkan mereka melihat bahwa kamu bukan lagi orang yang bisa ditarik dengan rasa bersalah. Biarkan mereka menyadari bahwa kamu tetap menghormati keluarga, tetapi tidak lagi menyerahkan seluruh arah hidupmu kepada suara yang tidak memahami perjalanan batinmu. Biarkan namamu menjadi cermin. Jika mereka marah saat melihat cermin itu, bukan berarti cerminnya salah. Bisa jadi, mereka hanya belum siap melihat wajah luka mereka sendiri. Bagian 2. Perubahanmu. Mengguncang tatanan lama. Dalam setiap keluarga ada tatanan tak terlihat. Ada peran yang diberikan tanpa pernah ditulis. Ada yang selalu dianggap paling kuat. Ada yang selalu dianggap paling lemah. Ada yang selalu diminta mengalah. Ada yang selalu dibenarkan. Ada yang selalu dijadikan tempat menumpahkan kesalahan. Dan mungkin selama bertahun-tahun, kamu ditempatkan pada salah satu peran itu. Mungkin kamu adalah orang yang selalu diminta mengerti, meski tidak pernah dimengerti. Mungkin kamu adalah orang yang harus diam agar suasana tidak pecah. Mungkin kamu adalah orang yang disuruh sabar, sementara orang lain bebas melukai dengan dalih keluarga. Mungkin kamu adalah orang yang dianggap tidak akan pergi, tidak akan berubah, tidak akan berani memilih jalan sendiri. Lalu tiba-tiba kamu mulai bangkit. Kamu mulai tidak lagi menjawab semua provokasi. Kamu mulai tidak lagi hadir di tempat yang hanya menguras tenagamu. Kamu mulai menata hidupmu dengan cara yang lebih sadar. Kamu mulai memiliki tujuan. Kamu mulai menjaga energi. Kamu mulai menolak percakapan yang hanya berisi penghinaan halus. Kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai korban yang harus terus menerima, melainkan sebagai jiwa yang punya hak untuk tumbuh. Dan tatanan lama pun terguncang. Mereka tidak ribut karena kamu menghancurkan keluarga. Mereka ribut karena kamu berhenti memainkan peran lama yang selama ini membuat sistem itu berjalan. Ketika orang yang biasa mengalah mulai punya batas, orang-orang yang terbiasa mengambil keuntungan dari pengalahannya akan merasa kehilangan. Ketika orang yang dulu mudah dikendalikan mulai berpikir sendiri, orang-orang yang terbiasa mengarahkan hidupnya akan merasa tersaingi. Ketika orang yang dulu meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri mulai berdiri tanpa menunggu restu semua orang, maka ruang keluarga yang dulu tampak tenang mulai memperlihatkan retaknya. Ini bukan akhir. Ini pembongkaran. Secara spiritual, perubahanmu sedang mengganggu pola lama
yang diwariskan dari satu hati ke hati lain. Mungkin pola itu berupa kebiasaan menyalahkan, mungkin berupa budaya membandingkan, mungkin berupa cara mencintai yang penuh syarat, mungkin berupa keyakinan bahwa anak, saudara, atau anggota keluarga tertentu harus terus tunduk pada suara yang paling keras. Tetapi ketika satu jiwa mulai sadar, pola lama itu kehilangan pijakan. Kamu menjadi gangguan bagi kebiasaan yang tidak sehat. Kamu menjadi pertanyaan bagi aturan yang tidak adil. Kamu menjadi bukti bahwa seseorang bisa tetap mencintai keluarga tanpa harus membiarkan dirinya dihancurkan. Dan inilah yang membuat sebagian orang tidak nyaman. Sebab kehadiranmu mulai membuktikan bahwa cara lama bukan satu-satunya cara. Jangan heran jika mereka mulai membicarakanmu dengan nada bingung, marah, atau sinis. Jangan heran jika ada yang berkata, kamu berubah karena pengaruh luar. Jangan heran jika ada yang menuduhmu lupa diri. Seringkali, ketika orang tidak mampu memahami pertumbuhan seseorang, mereka akan mencari penjelasan yang membuat mereka tetap merasa benar. Tetapi kamu tahu kebenaran yang lebih sunyi. Kamu tahu berapa malam yang kamu lewati dengan dada berat. Kamu tahu berapa kali kamu menahan kata-kata agar tidak memperkeruh keadaan. Kamu tahu berapa lama kamu mencoba menjadi baik bagi semua orang sampai lupa menjadi baik bagi dirimu sendiri. Dan sekarang ketika kamu mulai mengambil hidupmu kembali, jangan biarkan kegaduhan mereka membuatmu menyerahkan kunci itu lagi. Perubahanmu memang mengguncang tatanan lama, tetapi tidak semua guncangan berarti kehancuran. Kadang guncangan adalah cara alam semesta merobohkan bangunan rapuh agar ruang baru bisa dibangun dengan lebih jujur. Jika keluargamu ribut karena kamu mulai hidup lebih sadar, mungkin itu tanda bahwa peran lamamu sudah tidak muat lagi untuk jiwamu yang sedang bertumbuh. Jangan kembali ke sangkar hanya karena burung-burung lain panik melihatmu belajar terbang. Bagian 3. Diammu membuat mereka tidak bisa membacamu lagi. Dulu, mungkin mereka mudah menebak reaksimu. Jika disentil sedikit, kamu menjelaskan panjang. Jika disalahkan, kamu terburu-buru membela diri. Jika diragukan, kamu berusaha keras membuktikan. Jika dibicarakan, kamu gelisah, terluka, lalu ingin semua orang segera mengerti. Mereka mengenal pola itu. Mereka tahu tombol mana yang harus ditekan agar kamu kembali masuk ke permainan lama. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kamu mulai diam dengan cara yang tidak sama seperti dulu. Diammu bukan lagi diam orang yang kalah. Diammu bukan lagi diam karena takut. Diammu bukan lagi diam karena tidak punya jawaban. Diammu menjadi ruang yang luas, dalam dan sulit ditembus. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan dirimu kepada telinga yang sejak awal sudah memilih untuk salah paham. Kamu tidak lagi menghabiskan tenaga untuk memperbaiki cerita yang sengaja dipelintir. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang bertanya karena ingin tahu. Sebagian bertanya hanya untuk mencari celah menyerang. Dan diam seperti ini membuat mereka bingung. Mereka ribut karena mereka tidak bisa lagi membaca langkahmu. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mereka merasa kehilangan akses kepada emosimu. Mereka merasa pintu yang dulu selalu terbuka, kini dijaga oleh ketenangan yang tidak bisa mereka paksa. Mereka mungkin menyebutmu dingin, keras, berubah, atau menjauh. Padahal yang terjadi adalah kamu sedang belajar menjaga kerajaan batinmu. Jiwa terpilih tidak selalu menang dengan suara keras. Banyak kemenangan spiritual terjadi dalam diam. Ada kemenangan ketika kamu tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ada kemenangan ketika kamu tidak menghadiri undangan drama. Ada kemenangan ketika kamu tidak merasa perlu menjelaskan setiap gerakmu. Ada kemenangan ketika kamu membiarkan orang lain memegang pendapatnya, sementara kamu tetap memegang arah hidupmu. Diammu menjadi bahasa baru, bahasa yang tidak meminta persetujuan, bahasa yang tidak memohon pengakuan, bahasa yang tidak menggigil di hadapan penilaian. Diammu berkata, aku melihat semuanya, tetapi aku tidak akan menyerahkan kedamaianku untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Inilah yang membuat pembicaraan tentangmu menjadi panas.
Sebab bagi mereka yang terbiasa mengendalikan melalui reaksi, ketenanganmu terasa seperti kehilangan kuasa. Selama kamu mudah terpancing, mereka merasa masih bisa mengatur suasana hatimu. Selama kamu mudah merasa bersalah, mereka merasa masih bisa menarikmu kembali. Tetapi ketika kamu berdiri dalam diam yang matang, mereka mulai sadar bahwa ada bagian dari dirimu yang sudah tidak bisa mereka jangkau dengan cara lama. Namun dengarkan ini dengan hati yang lembut. Diam bukan berarti membenci. Diam bukan berarti memutus kasih. Diam bukan berarti kamu lebih tinggi dari siapapun. Diam yang benar adalah tempat jiwa merapikan dirinya sebelum berbicara. Diam yang suci adalah ruang antara luka dan respons, tempat kamu memilih untuk tidak mewariskan kekacauan yang sama. Diam yang kuat adalah bentuk ketaatan kepada kebijaksanaan batin, bahwa tidak semua hal harus dijawab saat darah masih panas. Jangan takut jika diam membuat mereka semakin banyak bicara. Kadang ketika kamu berhenti menjelaskan, suara orang lain memang akan semakin ramai pada awalnya. Mereka akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan dugaan. Mereka akan membuat cerita. Mereka akan menebak niatmu. Tetapi lama-kelamaan, jika kamu konsisten, mereka akan berhadapan dengan kenyataan bahwa kamu tidak lagi bisa digiring oleh rumor. Diammu sedang membangun pagar cahaya di sekeliling hidupmu. Bukan pagar untuk membenci keluarga, tetapi pagar agar jiwamu tidak terus-menerus diinjak oleh suara yang tidak membawa kedamaian. Dan ketika pagar itu berdiri, sebagian orang akan marah, bukan karena pagar itu salah, tetapi karena mereka dulu terbiasa masuk tanpa mengetuk. Tetaplah tenang. Tidak semua yang dibicarakan tentangmu perlu kamu luruskan hari ini. Ada kebenaran yang akan membuktikan dirinya tanpa perlu kamu kejar. Ada waktu yang akan membuka tabir tanpa perlu kamu berteriak. Ada perubahan yang akan membuat mereka akhirnya sadar bahwa diam bukan kekalahanmu, melainkan tanda bahwa kamu telah naik ke tingkat batin yang lebih tinggi. Bagian 4. Pertengkaran. Itu menandai pemisahan antara darah dan takdir. Tidak semua orang yang sedarah akan selalu searah. Ini kalimat yang berat, tetapi harus kamu dengar dengan jiwa yang lapang. Ada ikatan keluarga yang diberikan sebagai akar, tetapi ada panggilan takdir yang diberikan sebagai sayap. Akar membuatmu tahu dari mana kamu datang. Sayap membuatmu tahu kemana kamu harus pergi. Masalahnya, tidak semua akar siap melihat sayap tumbuh. Ketika keluarga mulai ribut membicarakanmu, seringkali itu bukan hanya tentang masalah kecil di permukaan. Itu adalah tanda pemisahan batin antara siapa yang hanya mengenal masa lalumu dan siapa yang mampu menghormati masa depanmu. Ada yang masih memanggilmu dengan versi lama. Ada yang masih mengingat kesalahanmu lebih cepat daripada melihat usahamu. Ada yang masih menilai langkahmu berdasarkan luka masa lalu, bukan berdasarkan kesadaran baru yang sedang kamu bangun. Dan di titik inilah takdir mulai memisahkan. Pemisahan ini tidak selalu berarti kamu harus pergi jauh secara fisik. Kadang pemisahan paling besar terjadi di dalam hati. Kamu tetap bisa duduk di ruangan yang sama, tetapi batinmu tidak lagi tunduk pada energi yang sama. Kamu tetap bisa tersenyum kepada mereka, tetapi keputusan hidupmu tidak lagi dipandu oleh ketakutan akan komentar mereka. Kamu tetap bisa mencintai, tetapi tidak lagi membiarkan cinta dijadikan tali untuk menjerat kebebasan batinmu. Inilah pelajaran yang sangat dalam. Keluarga adalah tempat kamu belajar mencintai, tetapi bukan tempat kamu harus mengubur panggilan hidupmu. Jika kasih berubah menjadi kendali, kamu berhak menata batas. Jika nasihat berubah menjadi penghinaan, kamu berhak menjaga jarak batin. Jika kedekatan berubah menjadi luka yang diulang, kamu berhak memilih cara hadir yang lebih sehat. Mereka mungkin ribut karena merasa kamu menjauh, tetapi sebenarnya kamu sedang mendekat kepada kebenaran dirimu. Mereka mungkin berkata kamu tidak lagi sama, dan memang benar, kamu tidak lagi sama. Karena jiwa yang telah melewati malam panjang tidak mungkin bangun sebagai orang yang sama. Jiwa yang telah menangis sendirian tidak mungkin kembali tertawa dengan cara lama hanya untuk menyenangkan semua orang.
Jiwa yang telah melihat betapa mahalnya kedamaian tidak akan lagi menukarnya dengan penerimaan palsu. Pemisahan antara darah dan takdir bukan ajakan untuk membenci. Ini ajakan untuk memahami bahwa tidak semua orang akan menemanimu sampai puncak kesadaranmu. Ada yang hanya ditugaskan hadir di masa pembentukan. Ada yang hadir sebagai ujian kesabaran. Ada yang hadir sebagai pemicu kebangkitan. Ada yang hadir untuk menunjukkan luka mana yang harus kamu sembuhkan. Dan ada pula yang suatu hari akan kembali memahami, setelah melihat bahwa kamu tidak berubah menjadi jahat, kamu hanya berubah menjadi lebih utuh. Jangan merasa bersalah karena takdirmu memanggilmu ke tempat yang tidak mereka pahami. Jangan merasa berdosa karena kamu ingin hidup lebih damai. Jangan merasa kamu pengkhianat hanya karena kamu tidak lagi mengikuti semua pola keluarga yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Setiap jiwa memiliki jalur. Setiap jiwa memiliki pintu. Setiap jiwa memiliki musim. Dan ketika musimmu tiba, bahkan suara paling dekat pun tidak boleh menjadi alasan untuk menolak panggilan itu. Pertengkaran itu, sekeras apapun terdengarnya, bisa jadi hanyalah gema dari pintu yang sedang tertutup di belakangmu dan pintu lain yang sedang terbuka di depanmu. Jangan terlalu lama menatap pintu lama hanya karena di sana terdengar banyak suara. Lihatlah ke depan, ada ruang baru yang menunggu keberanianmu. Ada kehidupan yang lebih lapang. Ada versi dirimu yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih bercahaya. Darah memberimu asal, tetapi takdir memberimu arah. Hormati asalmu, tetapi jangan hianati arahmu. Bagian 5. Mereka mulai takut melihatmu. Tidak lagi mudah dikecilkan. Ada ketakutan yang jarang diakui dalam keluarga. Ketakutan ketika seseorang yang dulu diremehkan mulai memiliki wibawa. Ketakutan ketika orang yang dulu dianggap tidak akan sanggup mulai menunjukkan daya tahan yang mengejutkan. Ketakutan ketika orang yang dulu sering dipatahkan ternyata tidak hancur, tetapi justru tumbuh akar yang lebih dalam. Mereka mungkin tidak menyebutnya takut. Mereka mungkin menutupinya dengan kritik. Mereka mungkin membungkusnya dengan nasihat. Mereka mungkin mengubahnya menjadi sindiran, candaan tajam, atau pertanyaan yang seolah peduli tetapi sebenarnya menusuk. Namun di balik semua itu ada kegelisahan. Kamu tidak lagi bisa dikecilkan dengan cara yang sama. Dulu, satu komentar mungkin cukup membuatmu ragu. Dulu, satu tatapan sinis mungkin cukup membuatmu mundur. Dulu, satu kalimat merendahkan mungkin cukup membuatmu merasa tidak pantas. Tetapi sekarang, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak langsung roboh. Kamu masih bisa terluka, tetapi tidak lagi hancur. Kamu masih bisa sedih, tetapi tidak lagi menyerahkan arah. Kamu masih bisa mendengar, tetapi tidak semua suara kamu izinkan masuk ke pusat jiwa. Inilah kebangkitan yang sangat sunyi, tetapi sangat kuat. Ketika seseorang mulai memiliki harga diri yang sehat, dunia sekelilingnya akan bereaksi, terutama mereka yang dulu nyaman melihatnya rendah. Bukan karena mereka selalu jahat, tetapi karena perubahan posisi batinmu mengubah keseimbangan hubungan. Orang yang dulu merasa lebih tinggi karena kamu selalu menunduk, akan merasa kehilangan tempat ketika kamu mulai berdiri tegak. Orang yang dulu merasa aman karena kamu selalu membutuhkan persetujuan, akan merasa gelisah ketika kamu mulai membuat keputusan tanpa meminta tepuk tangan. Maka mereka membicarakanmu. Mereka mencoba menafsirkan keberanianmu sebagai kesombongan. Mereka mencoba menyebut ketegasanmu sebagai pembangkangan. Mereka mencoba menamai kedewasaanmu sebagai perubahan buruk. Tetapi jangan mudah percaya pada nama yang diberikan oleh orang yang belum memahami prosesmu. Tidak semua label yang ditempelkan kepadamu berasal dari kebenaran. Banyak label lahir dari rasa tidak nyaman orang lain terhadap kekuatan yang mulai kamu miliki. Secara spiritual, ini adalah ujian wibawa batin. Apakah kamu akan kembali meminta izin untuk menjadi kuat? Apakah kamu akan kembali mengecil hanya agar mereka tidak tersinggung? Apakah kamu akan membongkar seluruh luka hanya untuk menjelaskan bahwa kamu berhak berubah? Ataukah kamu akan berdiri dengan tenang, membiarkan hidupmu menjadi jawaban yang perlahan-lahan tidak bisa dibantah?
Jiwa terpilih harus belajar membedakan antara kerendahan hati dan merendahkan diri. Rendah hati berarti kamu tetap lembut meski punya kekuatan. Merendahkan diri berarti kamu memadamkan cahaya hanya agar orang lain tidak merasa silau. Rendah hati membuatmu bijaksana, merendahkan diri membuatmu hilang. Dan kamu tidak dipanggil sejauh ini untuk kembali hilang. Keluarga itu ribut gara-gara kamu karena mereka mulai melihat tanda-tanda bahwa kamu tidak lagi bisa ditulis ulang oleh pandangan mereka. Kamu mulai memiliki kalimat batin sendiri. Kamu mulai memiliki arah sendiri. Kamu mulai memiliki cara sembuh sendiri. Kamu mulai tahu bahwa dicintai tidak harus berarti dikendalikan, dihormati tidak harus berarti ditakuti, dan dekat tidak harus berarti kehilangan batas. Jangan gunakan kekuatan barumu untuk membalas. Gunakan untuk menata. Jangan gunakan wibawamu untuk mempermalukan mereka. Gunakan untuk menyelamatkan dirimu dari pola yang tidak sehat. Jangan berteriak, "Lihat, aku sekarang kuat." Cukup hiduplah dengan cara yang membuktikan bahwa kamu tidak lagi mudah runtuh. Mereka boleh ribut, tetapi kamu tetap tenang. Mereka boleh salah paham, tetapi kamu tetap berjalan. Mereka boleh mencoba mengecilkanmu, tetapi kamu sudah tahu ukuran jiwamu tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Dan ketika seseorang sudah mengenal ukuran jiwanya, dunia boleh mengangkat suara, tetapi batinnya tidak mudah diseret kembali ke lantai lama. Bagian 6. Ketaatanmu kepada panggilan batin membuat jalanmu tidak bisa dihentikan. Ada panggilan yang tidak selalu bisa dijelaskan kepada keluarga. Panggilan itu tidak selalu datang dalam bentuk suara yang terdengar. Kadang ia datang sebagai rasa gelisah yang suci. Kadang ia datang sebagai ketidaknyamanan terhadap hidup lama. Kadang ia datang sebagai dorongan halus untuk memperbaiki diri, menjauh dari kebiasaan yang menguras jiwa, mencari jalan yang lebih jujur, atau membangun sesuatu yang tidak semua orang percaya. Kamu merasakannya. Mungkin sejak lama, ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Aku tidak dilahirkan hanya untuk mengulang luka yang sama." Ada sesuatu yang berbisik, "Aku harus bangkit meski pelan." Ada bagian batinmu yang mulai menolak hidup tanpa arah. Dan ketika kamu mulai taat kepada panggilan itu, hidupmu berubah. Bukan sekaligus, tetapi cukup terlihat bagi mereka yang memperhatikan. Disinilah keributan keluarga menjadi tanda. Mereka melihat kamu mulai berjalan ke arah yang tidak mereka rancang. Mereka melihat kamu mulai memutus pola yang dulu dianggap wajar. Mereka melihat kamu mulai memilih kesunyian daripada drama, pertumbuhan daripada pembuktian, kedamaian daripada kemenangan palsu. Dan karena mereka tidak mendengar panggilan yang kamu dengar, mereka menganggap langkahmu aneh. Tetapi tidak semua panggilan harus dipahami orang lain agar menjadi sah. Panggilan batin seringkali hanya jelas bagi orang yang menerimanya. Orang lain melihat keputusanmu dari luar, tetapi kamu merasakannya dari dalam. Mereka melihat kamu berubah jadwal, berubah sikap, berubah cara bicara, berubah lingkaran, berubah prioritas. Tetapi mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu merasa hidupmu harus diselamatkan. Mereka tidak melihat detik ketika kamu hampir menyerah, tetapi memilih bertahan. Mereka tidak melihat air mata yang diam-diam menjadi doa universal. Bukan doa yang sempit, tetapi kerinduan jiwa kepada arah yang lebih terang. Ketaatan yang sedang kamu jalani bukan ketaatan kepada ego. Bukan ketaatan kepada ambisi buta. Bukan ketaatan kepada rasa ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik dari mereka. Ketaatanmu adalah kesediaan untuk mengikuti suara kebijaksanaan yang mengajakmu menjadi lebih utuh. Kamu taat untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri. Kamu taat untuk tidak membalas luka dengan luka. Kamu taat untuk membangun kehidupan yang lebih bersih, lebih jernih, dan lebih bermakna. Dan jalan seperti ini tidak bisa dihentikan hanya dengan keributan. Mereka boleh berdiskusi panjang tentangmu. Mereka boleh membuat dugaan. Mereka boleh saling menyalahkan karena perubahanmu. Tetapi jika panggilan itu benar-benar tertanam di pusat jiwamu, kamu akan tetap berjalan. Mungkin langkahmu tidak cepat. Mungkin kamu masih takut. Mungkin kamu masih kadang goyah.
tetapi ada kekuatan yang membuatmu kembali berdiri setiap kali hampir jatuh. Itulah tanda jiwa yang sedang dipandu. Namun ingat, ketaatan tidak membuatmu keras kepala tanpa kasih. Ketaatan yang matang tetap rendah hati. Kamu tetap bisa mendengar masukan yang sehat. Kamu tetap bisa meminta maaf jika benar-benar salah. Kamu tetap bisa merangkul keluarga tanpa menyerahkan kendali hidupmu kepada emosi mereka. Ketaatan batin bukan berarti menutup telinga dari semua orang, melainkan memilih suara mana yang layak menjadi arah. Jangan takut berjalan hanya karena tidak semua orang memberi restu. Restu manusia sering datang terlambat. Banyak orang baru percaya setelah melihat hasil. Banyak orang baru mengakui setelah perubahan tidak bisa dibantah. Banyak orang baru diam setelah waktu menunjukkan bahwa jalanmu bukan khayalan tetapi panggilan. Teruslah taat kepada cahaya yang membuatmu lebih sadar. Teruslah taat kepada kedamaian yang membuatmu lebih manusiawi. Teruslah taat kepada kebenaran yang tidak membuatmu sombong, tetapi membuatmu utuh. Bila keluarga itu ribut karena kamu mulai mengikuti panggilan hidupmu, maka biarkan keributan itu menjadi suara latar, bukan kemudi. Kamu bukan sedang melawan mereka, kamu sedang menjawab panggilan yang telah lama menunggumu. Bagian 7. Kamu dipanggil untuk memutus warisan. Luka bukan meneruskannya. Inilah bagian terdalam dari pesan ini. Pertengkaran besar yang terjadi karena mereka membicarakanmu mungkin bukan hanya tentang dirimu sebagai pribadi. Bisa jadi ini adalah benturan antara pola lama dan kesadaran baru. Bisa jadi melalui hidupmu, sebuah warisan luka sedang diminta berhenti. Bisa jadi kamu adalah titik tempat rantai yang panjang akhirnya mulai retak. Setiap keluarga membawa cerita. Ada cerita tentang kasih, pengorbanan, perjuangan, dan ketulusan. Tetapi ada juga cerita tentang luka yang diwariskan tanpa sadar. Cara marah yang sama, cara menyalahkan yang sama, cara mendiamkan yang sama, cara mengontrol yang sama, cara mempermalukan yang sama. Cara mengukur nilai seseorang berdasarkan keberhasilan luar, kepatuhan buta, atau kemampuan menahan sakit tanpa mengeluh. Dan mungkin sejak kecil, kamu menyerap banyak hal itu. Kamu belajar membaca suasana sebelum berbicara. Kamu belajar menahan perasaan agar tidak dianggap lemah. Kamu belajar mengalah agar tidak menjadi penyebab keributan. Kamu belajar bahwa kedamaian seringkali harus dibayar dengan mengubur dirimu sendiri. Tetapi sekarang jiwamu mulai berkata, cukup, pola ini tidak boleh terus hidup melalui aku. Itulah sebabnya keberadaanmu mengguncang. Kamu bukan hanya sedang mengubah dirimu, kamu sedang mengganggu aliran lama yang selama ini berjalan tanpa ditanya. Ketika kamu memilih berbicara dengan lebih jujur, pola pura-pura baik-baik saja mulai retak. Ketika kamu memilih batas, pola pengorbanan tanpa akhir mulai kehilangan kekuatan. Ketika kamu memilih menyembuhkan diri, pola melukai sambil menyebutnya sebagai kebiasaan keluarga mulai terlihat jelas. Jiwa terpilih seringkali tidak dipanggil untuk hidup mudah. Ia dipanggil untuk hidup sadar. Dan hidup sadar kadang berarti menjadi orang pertama yang berhenti melakukan sesuatu yang dulu dianggap normal. Orang pertama yang tidak membalas teriakan dengan teriakan. Orang pertama yang tidak mempermalukan generasi berikutnya hanya karena dulu pernah dipermalukan. Orang pertama yang berkata, "Aku mencintai keluargaku, tetapi aku tidak akan meneruskan luka ini." Itu bukan tugas ringan. Karena saat kamu memutus pola, sebagian orang akan mengira kamu memutus hubungan. Padahal yang kamu putus bukan kasih, melainkan rantai. Yang kamu hentikan bukan keluarga, melainkan kebiasaan yang membuat keluarga saling melukai. Yang kamu tinggalkan bukan asal-usulmu, melainkan cara lama yang tidak lagi sejalan dengan kesadaranmu. Mereka mungkin ribut karena mereka belum bisa membedakan antara perubahan dan pengkhianatan. Mereka mungkin merasa diserang hanya karena kamu memilih sembuh. Mereka mungkin merasa ditinggalkan hanya karena kamu tidak lagi ikut tenggelam. Tetapi tetaplah lembut. Seseorang yang memutus warisan luka harus kuat tanpa menjadi kejam. Harus tegas tanpa menjadi pahit. Harus sadar tanpa merasa paling suci.
Kamu dipanggil untuk menjadi pintu baru. Bukan pintu yang menutup semua orang, tetapi pintu yang menunjukkan bahwa ada cara lain untuk hidup. Ada cara mencintai tanpa menguasai. Ada cara menasehati tanpa merendahkan. Ada cara berbeda pendapat tanpa menghancurkan. Ada cara menjadi keluarga tanpa mematikan jiwa seseorang. Mungkin hari ini mereka belum mengerti. Mungkin hari ini namamu masih menjadi bahan pertengkaran. Mungkin hari ini mereka masih melihatmu sebagai penyebab ribut. Tetapi suatu hari, jika kamu tetap berjalan dengan hati yang bersih, mereka akan melihat bahwa kamu bukan pembawa kehancuran. Kamu adalah tanda bahwa sesuatu yang lama perlu disembuhkan. Dan kalaupun tidak semua orang akhirnya memahami, kamu tetap tidak boleh kembali meneruskan luka. Sebab tugasmu bukan membuat semua orang setuju. Tugasmu adalah hidup lebih sadar dari pola yang pernah menyakitimu. Tugasmu adalah menjadi jawaban baru bagi garis panjang cerita lama. Tugasmu adalah memastikan bahwa rasa sakit yang pernah kamu terima tidak kamu wariskan lagi kepada siapapun. Keluarga itu ribut gara-gara kamu, tetapi langit tahu kamu tidak datang untuk merusak. Kamu datang untuk menghentikan siklus yang sudah terlalu lama meminta korban. Penutup deklarasi terakhir untuk jiwa yang sedang dibicarakan. Sekarang dengarkan ini sebagai deklarasi terakhir. Jika namamu sedang dibicarakan, tetaplah tenang. Jika keluargamu sedang ribut karena perubahanmu, tetaplah berpijak. Jika mereka menuduhmu berubah, katakan dalam batinmu, "Ya, aku berubah, karena aku tidak lagi sanggup hidup sebagai versi diriku yang terluka." Jika mereka berkata kamu menjauh, katakan dalam batinmu, "Aku tidak menjauh dari kasih, aku menjauh dari pola yang membuat kasih kehilangan makna." Kamu tidak perlu membenci siapapun untuk menjadi bebas. Kamu tidak perlu membalas siapapun untuk menjadi kuat. Kamu tidak perlu memenangkan setiap perdebatan untuk membuktikan bahwa jalanmu benar. Ada kemenangan yang bentuknya sunyi. Ada kemenangan yang terlihat seperti air mata yang tidak lagi menjatuhkanmu. Ada kemenangan yang terlihat seperti langkah kecil yang tetap kamu ambil meski tidak didukung semua orang. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka ribut jika itu memang harus terjadi agar kebenaran yang lama tertutup akhirnya muncul ke permukaan. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi pusat keributan. Kamu dipanggil untuk menjadi pusat kesadaran dalam hidupmu sendiri. Mulai hari ini, jangan lagi mengemis pemahaman dari orang yang hanya ingin mempertahankan versi lama tentangmu. Jangan lagi menyerahkan kedamaianmu kepada meja pembicaraan yang tidak menghadirkanmu dengan adil. Jangan lagi merasa kecil hanya karena seseorang yang dekat denganmu belum mampu melihat besarnya proses yang sedang kamu jalani. Kamu adalah jiwa yang sedang bangkit. Kamu adalah seseorang yang sedang keluar dari labirin lama. Kamu adalah bukti bahwa luka tidak harus menjadi warisan. Kamu adalah tanda bahwa meski seseorang pernah diremehkan, ia tetap bisa berdiri. Meski pernah disalahpahami, ia tetap bisa bersinar. Meski namanya pernah dijadikan bahan pertengkaran, ia tetap bisa menjadi sumber perubahan yang besar. Dan bila hari ini keluarga itu ribut gara-gara kamu, jangan langsung merasa hancur. Bisa jadi, itu tanda bahwa kehadiranmu mulai mengguncang pola yang memang sudah waktunya runtuh. Bisa jadi, itu tanda bahwa perubahanmu mulai terlihat. Bisa jadi, itu tanda bahwa langit sedang memindahkanmu dari posisi lama menuju tempat batin yang lebih tinggi. Maka berdirilah, tarik napas panjang, jangan membalas dari luka, jangan berjalan dari dendam, jangan mengambil keputusan dari amarah. Berjalanlah dari kesadaran, berjalanlah dari martabat, berjalanlah dari cahaya yang tidak perlu membakar orang lain untuk membuktikan dirinya terang. Inilah deklarasimu. Aku tidak akan kembali menjadi kecil hanya karena orang lain belum siap melihatku tumbuh. Aku tidak akan memadamkan cahaya hanya karena sebagian mata belum terbiasa melihat terang. Aku tidak akan meneruskan luka hanya karena luka itu sudah lama dianggap biasa. Aku tetap menghormati asal-usulku, tetapi aku tidak akan mengkhianati arah takdirku.
Aku memilih sembuh. Aku memilih sadar. Aku memilih bangkit. Aku memilih menang tanpa harus menghancurkan siapapun. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti hanya sebagai kata-kata. Tekan like sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan kesadaran. Subscribe agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan berikutnya yang mungkin datang tepat di saat jiwamu membutuhkan penguatan. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan baru bisa sampai kepadamu tanpa terlambat. Tulis komentar, "Aku tetap berdiri dalam cahaya." Biarkan komentar itu menjadi tanda bahwa kamu tidak lagi ingin hidup dikendalikan oleh ketakutan lama. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang dibicarakan, disalahpahami, atau dianggap berubah hanya karena ia mulai menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ingatlah, jiwa terpilih. Ketika namamu menjadi penyebab ribut, belum tentu kamu pembawa masalah. Kadang kamu adalah tanda bahwa kebenaran sudah terlalu lama mengetuk pintu, dan kini pintu itu akhirnya terbuka.